Berkenaan tentang proses penyembelihan, ada beberapa perkara yang harus dihindari. Ada beberapa perkara yang harus dihindari, dan ini adalah perkara yang dibenci dalam proses penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, dilarang untuk mempertajam, mengasah alat atau pisau yang digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan kurban. Ini diantara perkara yang makruh, perkara yang dibenci dalam syariat agama. Tatkala dia mengasah pedangnya atau pisaunya, dia asah dengan baik, namun dia lakukan itu di hadapan hewan kurban. Lihat bagaimana Islam menjaga tuntunan-tuntunan syariat agamanya sesuai dengan aturan yang ada. Maka dilarang. Ini bentuk kezaliman. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, ada sebagian hewan kurban yang meneteskan air mata. Allahu a'lam bishawab. Mungkin dia merasakan bahwasanya dia sebentar lagi akan disembelih dan semisalnya. Sebagaimana hal yang dibenci kedua, dibenci menyembelih hewan kurban sementara hewan kurban yang lainnya berada di sekitarnya. Dan ini yang saya saksikan kala itu. Jadi tidak ada tempat khusus untuk penyembelihan. Jadi rekan-rekan hewan kurban yang lainnya itu berada di sekitar. Tatkala temannya dirobohkan, kemudian disembelih, yang lainnya melihat. Yang pada akhirnya satu di antara hewan kurban yang saya tahu menangis melihat rekannya disembelih. Ini di antara yang dibenci. Ini di antara yang dibenci. Maka tidak boleh dilakukan hal tersebut. Harus terpisah antara tempat penyembelihan dengan tempat atau kandang hewan kurban tersebut. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk menyakiti sebelum disembelih. Sebagian ada yang tidak ahli, misalnya tidak ahli dalam membaringkan, merebahkan hewan kurban, baik itu kambing atau sapi. Maka mereka melakukan dengan cara mematahkan kakinya. Ini tidak boleh, maka menjadi cacat. Menjadi cacat yang dilarang untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Maka tidak boleh dengan cara menyakitinya, baik di bagian lehernya, di kakinya, depan ataupun belakang, atau dengan cara-cara lain dengan cara menyakitinya. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, masalah penyembelihan ini harus dilakukan bagi orang-orang yang ahli, para penjagal misalnya, yang sudah berpengalaman dalam merobohkan sapinya, dalam membaringkan sapinya dengan baik. Maka di sini kita dituntut menggunakan kecerdasan kita yang telah Allah berikan agar kita bisa semaksimal mungkin untuk melakukan penyembelihan dengan baik. Lihat bagaimana Pak Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan itu semua dengan sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, dengan jumlah hewan ternak yang sangat banyak. Ya. Allahu a'lam bishawab.